Setelah babak belur justru all in dan seolah mengamuk melampiaskan rasa kehilangannya hingga dia akhirnya berhasil melumpuhkan sahabatnya sendiri. 참교육 좀 받자. Beralih ke Jiwoo dan Jumet, duet anak kelas 3 dan kelas 1 ini diperlihatkan mati-matian melawan musuh-musuh mereka yang merupakan anggota junior terkuat, di mana satu persatu dari mereka dihajar sampai-sampai membuat salah satu lengan Jumet cedera. Meskipun begitu, mereka tetap tidak menyerah dan memikirkan segala cara untuk mengungguli lawannya, sampai akhirnya ketika kedua orang itu bekerja sama, mulai terlihat ada harapan di mana Jumet bisa gantian memiting musuhnya sedangkan Jiwoo bisa mengangkat dugong maskot itu dengan teknik judonya. Sementara itu, hal yang tidak disangka-sangka terjadi dalam pertarungan Seon, di mana Seon yang kita kenal selama ini, sekarang dia tidak lagi menghindar dari pertarungan. Ternyata selama ini dia telah berguru kepada ibunya Gamin dan mempelajari beberapa teknik bertarung yang minimal bisa dia gunakan untuk melindungi diri sendiri. Untungnya meskipun Min Hwan adalah seorang psikopat yang tidak kenal kasihan, kemampuan bertarungnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, dimana selama ini dia hanya memanfaatkan pistol angin miliknya sehingga ketika pelurunya sudah habis, Seon jadi punya kesempatan untuk melawan balik. Berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang mengedepankan teknik-teknik gerakan yang efektif, Seon menggunakan kecerdasannya untuk menghitung titik vital lawan sehingga ketika Seon berhasil mendaratkan beberapa serangan, saat Min Hwan sudah kehilangan keseimbangannya hanya tinggal gampang. Beralih ke Gamin yang melawan Pihanul. Ajaibnya di sini Pihanul yang saya kira hanya anak manja ternyata bisa seimbang melawan Su Gamin, di mana diperlihatkan mereka berdua beberapa kali saling bertukar pukulan bahkan hingga membuat Gamin terluka. Di sini Gamin kemudian menggunakan teknik terlarang nomor 4 dari pamannya, yaitu pukulan 1 inci untuk memberikan luka dalam kepada Pihanul. Tapi berbeda dengan pelatih sebelumnya, meskipun serangannya itu berhasil melukai Pihanul, ternyata dia masih mampu bertahan dan bahkan memberikan serangan balik hingga membuat kaki Gamin terkilir. Karena tidak punya pilihan lagi dan demi mengakhiri pertarungan itu secepatnya, Gamin akhirnya mengeluarkan teknik terlarang ultinya yang sama sekali tidak memberikan kesempatan Pihanul untuk bereaksi, sampai akhirnya berhasil menumbangkan Pihanul saat itu juga. Sayangnya setelah memenangkan pertarungan itu, Gamin yang sudah kehabisan tenaga akhirnya juga ikut tumbang di tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, Bu Wulan yang mengira sudah aman setelah berhasil keluar dari gedung sekolah, justru harus menghadapi bahaya yang lebih besar di mana ratusan pasukan junior geng YB sudah menunggunya di pintu gerbang. Namun saat mengira kalau perjuangannya akan berakhir di sana, lagi-lagi terdengar suara makhluk halus alias si Sari yang tiba-tiba muncul membawa pasukannya sendiri, di mana sebelumnya dia telah membujuk Gyujin, anggota OSIS, dan membawa siswa-siswa yang diam-diam membenci geng YB untuk membalas budi dan melindungi Bu Wulan. Singkat cerita, setelah geger geden semalaman di sekolah, Bu Wulan akhirnya berhasil selamat dan mengikuti pertemuan komite kedisiplinan untuk menyidang Pihanul, dan atas keputusan mayoritas dewan komite sekolah, Pihanul yang selama ini tidak bisa disentuh akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan ditangkap oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Dimana artinya perjuangan yang selama ini dilakukan Bu Wulan, Gamin, Seon, dan yang lainnya untuk membawa perubahan di sekolah akhirnya membuahkan hasil dan film pun berakhir. Seperti biasa, harusnya masih ada lanjutannya karena si Wan, si Kungfu juga belum muncul dan cukup banyak yang di skip dari komiknya yang sampai sekarang juga masih jalan. Ya, kita tunggu aja kalau ada kelanjutannya, kita rangkum lagi ceritanya. Sabar!
Innallaha ma'as sobirin.